buatlah kami seperti rusa, berteriak terhadap rindu akan kasih-Mu. Buatlah hati kami terus dahaga, supaya hidup dalam terang firman-Mu. Berkati sertai kami ya Tuhan, di perenungan kami, sehingga kami kuat tangguh menjalani hari-hari hidup kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami memohon belas kasihan Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara yang kekasih. Baik saudara, kita akan masuk dalam 7 seri kita, keutamaan Kristus untuk menyongsong Jumat Agung tahun ini. Nah saudara-saudara yang kekasih, menjadi pergumulan tidak sederhana mengenal siapa Kristus Tuhan. Sepanjang perjalanan zaman, sepanjang itu pula perkelahian tarik-menarik terjadi. Siapa sesungguhnya Dia, bagaimana seharusnya mengenal Dia. Karena Dia adalah Allah sekaligus adalah manusia. Absolutely paradoks. Dan puncak paradoks ini menjadi kesulitan untuk dimengerti. Bagaimana manusia harus memahami. Karena itu sebetulnya gereja banyak sekali abai dalam kehidupan ini. Bagaimana gereja berkata, saya percaya kepada Kristus, tetapi sebetulnya kalau mau diuji lebih dalam, yang kita sebut kita percaya, kita tidak mampu menjelaskan kenapa kita percaya kepada Dia, siapa Dia dalam hidup kita. Saya berani akan berkata, paling ketemu 2 dari 10 orang untuk mengerti siapa Kristus dengan baik dan benar. Karena itu tidak menjadi heran ketika banyak kesalahpahaman dan orang berasumsi mengenal Yesus sama dengan mendapatkan mujizat, kesembuhan dan seterusnya. Sehingga pengenalan kita akan Kristus amat sangat ceteknya. Setan mengenal Kristus jauh lebih tinggi, jauh lebih baik. Ketika dia berkata, ya anak Allah, apa kena mengenal urusanmu dengan kami? Waktu kami belum tiba, kenapa engkau mau menghukum kami? Saudara, saya selalu berkata kristologi setan jauh lebih banyak. Apa jauh lebih baik dari banyak orang Kristen, bahkan dari banyak pengkhotbah. Dan saya pernah mendengar beberapa pendapat membaca di majalah, mengerikan sekali. Karena akhirnya ketika dalam sebuah kasus tentang kristologi, paham dari seorang dosen yang mengajar di IAIN tentang kristologi dan dia belajar studi begitu ya, jauh lebih baik daripada seorang pendeta Kristen. Ani bin ajaib. Lalu saya berpikir bagaimana ini bisa terjadi. Tetapi itulah kenyataan. Nah karena itulah kita terus bergumul sepanjang pergumulan kita. Bagaimana gereja ini terus mencari. Ya, dan kita sekarang tiba pada 7 keutamaan Kristus. Dan ini menjadi kelima apa keenam dari seluruh pergumulan kita tentang salib. Kita sudah mempunyai 10 kali 7 soal seputar salib itu. Dan kita akan belajar terus bagian ini dengan kental. Nah kali ini 7 keutamaan Kristus. Dan yang pertama kita bicara keutamaannya atas ciptaan. Saudara sekilas pasti saudara juga akan bilang Yesus adalah Allah, jelas dia lebih utama daripada ciptaan. How you know? Ya, bagaimana engkau bisa mengerti itu? Lalu bagaimana, apa argumen sehingga engkau mengatakan itu? Ini yang menjadi sangat penting. Sehingga jangan sampai kita mempunyai statement of religion kita, ya, pernyataan dari keagamaan kita, yang adalah merupakan produk knowledge kita, tetapi bukan kekentalan hubungan kita dengan Tuhan kita, bukan? Karena itu saya suka Yakobus. Kau bilang kau percaya Allah, setan pun percaya dan gemetar. Nggak ada hebatnya kau percaya Allah, karena orang beragama begitu. Kau percaya Yesus, setan pun percaya dan gemetar. Nggak ada hebatnya kau percaya Yesus, karena orang agama begitu. Apa agamamu, apa yang diajarkan, dan itu yang kau percaya. Pertanyaannya adalah selalu, bagaimana relasi pribadi kita dengan yang kita percaya ini? Ini menjadi pergumulan serius yang patut untuk kita pikirkan, saudara. Nah kita akan membuka Alkitab kita dari Kolose pasal yang pertama. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Lalu saudara memberi pembatas Alkitab dan kita akan membaca bagian kedua, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. 2 bagian ini akan kita baca bergantian. Ya, kita akan mulai dari Kolose saudara yang kekasih, nanti kemudian baru ke Yohanes. Kolose 1, 15 sampai 17. Saya baca 15, saudara 16. 17 sama-sama. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi,
17 sama-sama. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Lalu Yohanes pasal yang pertama, saudara. 1 sampai 3 saya baca 1, saudara baca 2, 3 sama-sama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sama-sama, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14 sama-sama. 1, iya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam panjang sejarah, pergumulan tentang kristologi itu sangat ketat, bahkan di antara orang Kristen, sehingga muncul istilah teolog liberal. Maka bagi teolog liberal, pertama, Yesus bukan Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah orang yang sangat bermoral tinggi, yang patut ditiru dan menjadi suri tauladan. Di dalam penjabaran 100 tokoh-tokoh pemimpin besar dunia, nah Yesus dimasukkan salah satunya. Miris juga ya. Jadi tergantung pemilihnya agama apa, maka tokohnya akan masuk di sana. Saudara, Yesus di-downgrade sedemikian rupa, celakanya orang Kristen pun begitu. Nah, sementara yang percaya Yesus tidak mampu menjelaskannya dengan baik. Sehingga kemudian orang-orang yang berkata Yesus Tuhan dianggap fundamentalis. Hanya bilang Yesus Tuhan tapi tidak bisa berargumentasi. Kenapa? Saudara, ini menjadi persoalan yang sangat serius dan terus berjalan di dalam sepanjang zaman yang seperti saya katakan tadi menjadi perkelahian yang sangat sengit tarik-menarik. Yesus bukan Tuhan. Yesus hanya seorang yang bermoral baik. Yesus hanya seorang tokoh pemimpin yang baik. Itu saja sudah. Kalau itu yang menjadi persoalannya, maka celakalah kita percaya kepada Dia. Tetapi apa yang didiskusikan di abad 20 ternyata nun jauh di sana. Sampai ke sekarang kita ke abad 21, nun jauh di sana nih. Ya, di abad ketiga sudah terjadi perdebatan minimum antara Arius dan Athanasius. Karena Arius berkata, aku tidak percaya Dia Allah, tidak mungkin Allah sekaligus manusia. Aku percaya Dia adalah manusia. Athanasius lah mengatakan statement dia manusia Allah sekaligus. Lalu mundur lagi ke belakang, Paulus pun pernah berdebat di Korintus. Orang-orang Yahudi minta tanda, sementara orang Yunani minta hikmat siapa Kristus itu. Bangsa Yahudi bergolak tentang Kristus ini, dan mereka menyalibkannya. Orang Yunani mencemooh tentang Kristus, dan mereka mentertawakannya. Tapi Paulus mengatakan salib adalah mulia, dan bagaimana dia berjuang menegakkan kebenaran itu. Jadi kalau kita tarik jejak itu terus, sejak Kristus datang, siapa Dia? Sudah menjadi ledakan hebat. Karena orang pun bertanya, siapa orang ini? Kenapa dia bisa begini? Kenapa dia bisa begitu? Antara para imam di dalam rapat imam besar pun seringkali sulit untuk mencapai satu suara tentang Kristus ini. Hanya pengaruh politik yang kuatlah menggiring mereka untuk membuat sebuah keputusan yang sebetulnya belum tentu semua bisa memahami karena melihat fakta yang ada berbeda dengan keputusan rapatnya. Sehingga muncul pertanyaan yang lebih besar dari semua pertanyaan itu. Bukankah Allah Maha Kuasa? Mengapa Dia membiarkan realitas seperti ini terjadi? Sehingga ada kesulitan bagi gereja untuk mempertahankan imannya. Coba Allah yang Maha Besar membungkam mulut-mulut yang kacau balau itu, bukan? Selesai urusan. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan, dan aku bangga dengan Tuhanku. Ya Allah yang besar yang menyelesaikan segala sesuatu dengan sangat sederhana, tetapi Dia melibatkan aku sehingga harus melewati berbagai kebingungan untuk belajar mengenal siapa Dia. Tuhan sangat baik. Bagi Tuhan ini sederhana, urusan kecil. Tapi ketika kita dilibatkan untuk mengerti Dia yang besar, wajar kalau kita pontang-panting, bukan? Karena kita terlalu kecil mengerti yang besar. Kita terlalu tidak sempurna mengerti yang sempurna. Kita tidak suci mengerti yang suci. Oke. Inilah yang disebut anugerah. Karena itu kita mesti bertanggung jawab dalam pergumulan iman kita, belajar, mencari dan menemukan kebenaran itu. Keutamaan atas ciptaan, pemahaman yang harus teliti dan hati-hati karena menjadi bisa salah paham. Kenapa? Kalau dikatakan keutamaannya Dia utama atas segala ciptaan, artinya tetap saja Dia ciptaan cuma paling utama, kan begitu? Itu sudah dipahami oleh saksi Yehova. Yesus best of the best dari ciptaan. Allah menciptakan dua, menurunkan stok yang pertama namanya Adam, gagal.
diturunkanlah stok yang kedua, namanya Kristus. Maka istilah Kristus Adam kedua menjadi tipologi yang sering dipakai, yang sebetulnya mempunyai pemahaman yang bisa menjadi meleset secara teologis. Apakah betul Kristus adalah Adam kedua? Jelas berbeda, karena Adam ciptaan dan Kristus bukan. Dia Allah yang jadi manusia. Tapi paham itu sering dipakai, bahkan teolog Kristen pun memakai itu. Nah, kita sering memakai satu kalimat tanpa menyadari kalau pakai istilah ini akibatnya apa ya? Kalau gini akibatnya apa ya? Maka tadi saya bilang, dia utama atas segala ciptaan, yes and no. Memang dia utama, tapi tidak sama dengan dia adalah ciptaan yang paling utama. Kalau begitu dia ciptaan? Kan tidak. Tapi apa dia bukan ciptaan? Kan iya, karena dia jadi manusia. Pertama, hati-hati, jangan tergelincir. Ya, saya belajar untuk berpikir ketat. Risikonya memang jadi berat. Semua mau dipikirin rapi, jadinya sulit setengah mati. Karena bikin yang rapi jadi susah. Bikin yang asal jauh lebih mudah. Itulah risiko hidup ketika kita mau coba berpikir, memikirkan apa yang Tuhan kehendaki, yang presisi itu. Dan yang kedua, saudara, keutamaan bisa jadi ciptaan yang utama, namun Kristus adalah penciptanya ciptaan. Maka seperti apa yang saya katakan tadi, hati-hati, memang dia yang utama dari ciptaan, tapi jangan menjebak dia adalah ciptaan. Karena dia adalah ciptaan, sekaligus penciptanya ciptaan. Maka pada waktu Paulus menggambarkan bagaimana dia menanggalkan seluruh keilahian, dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Kagumlah kita. Alkitab punya 1001 jawaban, melebihi 1000 pertanyaan. Perhatikan kalimatku. Alkitab mempunyai 1001 jawaban, melebihi 1000 pertanyaan. Ya, ini hanya mau simbolik mengatakan jawaban Alkitab lebih banyak, lebih hebat, lebih lengkap dari pertanyaan manusia. Sayangnya kita tidak ngerti jawaban itu sehingga menjawab kacau balau jadinya. Nah, inilah yang perlu kita dalami. Lalu kita perlu teliti memperhatikan semua, sehingga ketika menemukan kebenaran itu tercenganglah kita. Betapa luar biasanya Allah yang kita sembah itu. Oleh karena itu, saudaraku, keutamaan atas ciptaan menekankan keunggulan kemanusiaannya ketika dia menjadi manusia dan diam bersama dengan kita. Karena dikatakan ia mengambil rupa manusia menjadi seorang hamba. Allah jadi manusia, sudah masalah itu. Tapi yang problem lagi, Allah sang pencipta jadi manusia yang hamba, makin problem lagi kita ngertinya. Karena makin kabur identitasnya. Lalu dia Allah yang jadi manusia, jadi hamba, dan matinya tersalib pula, makin sulit lagi kita ngerti. Dan kalau kita melihat autobiografinya, di mana dilahirkan, tidak ada rumah sakit tempat catatan, tidak ada rumah bersalin yang pas, tempatnya hina. Maka kalau membaca autobiografi Kristus, you nggak interest. Lahirnya kok gitu, gedenya kok gitu, matinya kok gitu. 1001 pertanyaan di situ. Why? Tidak menunjukkan kemuliaan, tidak menunjukkan keunggulan kealahan. Karena keunggulan bagi kita adalah dia lahir di kerajaan, menjadi raja paling top, paling hebat, ya seperti Daud atau Salomo. Dan dia luar biasa pengaruhnya. Itu bagi kita mulia, itu bagi kita unggul, bukan? Itu bagi kita utama. He is best of the best. Dan kita akan bicara quantity. Ya, nanti kita akan menyinggung dia yang utama atas intelektual, karena saya akan menggarap dan mengajak kita melihat bagaimana keunggulan sumber pengetahuan itu. Nah, oleh karena itu saudara, kita kembali kepada pemikiran kita tadi. Kristus menjadi manusia ciptaan, tapi dari sang pencipta yang mau datang. Lagi-lagi saya bilang, inilah titik problema inkarnasi yang menciptakan persoalan serius. Sehingga kalau kita membicarakan keutamaan, tidak sama dengan mengurung dia sebagai ciptaan yang utama, tapi berhenti. No. Tapi kita lagi mau membicarakan dia ketika dia menjadi ciptaan, dia menjadi yang paling utama. Nah, di mana letak keutamaannya? Ini yang harus kita perhatikan. Bukan karena dia menyembuhkan. Tolong ya, bukan karena dia membangkitkan orang mati. Karena Paulus pun mengerjakan itu. Petrus pun melaksanakan itu.
Perjanjian Lama pun Nabi mengerjakan itu. No. Bukan itu. Karena itu jangan terjebak fenomenanya. Hati-hati, dan hati-hati. Sama seperti hati-hatinya untuk memahami ketika Yesus berkata, kalian akan mengerjakan yang lebih besar dari apa yang kukerjakan. Sehingga banyak pendeta getol bikin mujizat yang katanya belum Yesus pernah bikin. Apalah mujizat di kolong langit ini yang Yesus belum bikin? Urusan makanan, dia sudah pernah 5 roti, 2 ikan, makan 5.000 orang. Urusan minuman, air pernah jadi anggur. Urusan apa? Alam semesta, dihardiknya badai itu dan berhenti. Sakit segala jangan semacam penyakit diselesaikan. Bahkan orang mati dihidupkannya. Tidak ada yang tidak dilakukan. Kalau dibilang terbesar, itu teritori. Dia cuma melayani di Yerusalem, Yudea itu saja. Nah sekarang murid-muridnya bisa sampai ke luar negeri. Teritorinya yang lebih besar. Tapi gereja banyak penjahat dan mendirikan dirinya sendiri. Pendeta-pendeta sudah menjadi seperti Kristus. Dan ini memang menakutkan. Cocok dengan Yesus katakan, hati-hati, Mesias palsu itu akan muncul. Dan godaan kekuasaan itu akan hebat. Dan mereka bisa bikin banyak mujizat yang luar biasa. Ya. Saudara, ini menarik. Nah ini kita akan pikirkan dan kita akan lihat bagaimana pergolakan perkelahian itu begitu seriusnya. Kita lanjut. Maka pada waktu kita melihat keutamaan Yesus ada yang sulung pertama. Sulung karena dia lebih utama dari diciptakan. Posisi ketika dia menjadi manusia. Kenapa dia lebih utama dari yang diciptakan? Karena dia adalah satu-satunya ciptaan yang tidak lahir karena hubungan pria dan wanita. Dia adalah yang lahir karena kehendak dirinya sendiri. Sehingga Roh Kudus membuat Maria mengandung. Yang mengagumkan. Dia mau melewati proses kehinaan. Karena dilahirkan oleh perempuan adalah hina. Loh, maksud Bapak ini apa sih? Teologis saya bicara. Karena itu yang dikatakan Yesus. Hai Hawa, dengan susah payah, dengan menderita engkau akan melahirkan. Sehingga kelahiran selalu mengingatkan keberdosaan. Ya. Sehingga kadang saya selalu berpikir secara teologis. Lebih beruntung perempuan dari laki-laki. Karena dia langsung begitu melahirkan sakitnya setengah mati. Dia ingat itu dosanya setengah mati ya. Cuma sayang yang diingat bukan dosa sakitnya. Laki gua kemana? Begitu ya. Jadi lain. Laki-laki terhormat jika engkau berkeringat berdarah untuk mencari nafkah buat rumah tangga. Sudah tahu betapa duri memang menghalangimu di hidupmu. Jangan cengeng. Menjadi orang cengeng bukan Kristen. Kita mesti berani tahan nanti. Babak belur. Kenapa rupanya? Ini menjadi prinsip keimanan yang mestinya hidup dalam hidup kita. Nah, Kristus itu lahir bukan karena pernikahan Adam, Maria dan Yusuf, tetapi karena Roh Kudus. Sehingga dia menjadi unggul pada dirinya karena dia adalah yang luar biasa, yang lahir bukan kehendak manusia, tetapi menjadi kehendak Allah. Loh, Pak, waktu Daud lahir memang bukan kehendak Allah. Emang Musa lahir bukan kehendak Allah? Yes, betul. Catatan-catatan Alkitab clear. Maka waktu Musa lahir yang dipakai kata kairos. Raja itu lahir yang dipakai kata kronos untuk menunjukkan intervensi Allah dalam kelahiran Musa. Sementara yang lain adalah kronologikal pertumbuhan perkembangan manusia waktu lahir. Tetapi yang kita sebut di sini adalah Musa dari papa dan mamanya. Musa lahir memang dalam intervensi Allah, tetapi bukan dalam rancang bangun utama yang Allah lagi kerjakan. Sehingga apa yang kita sebut karena kehendak Allah adalah design by God yang membuat kemudian Maria dan Yusuf tanpa persetubuhan Maria bisa mengandung. Musa papa mamanya bersetubuh. Tapi dalam persetubuhan papa mama ada kehendak Allah. Tapi kalau Yesus directly, Allah itu berkehendak pada dirinya dan rela untuk terlahir dari Maria. Saudara, maka kita menunjuk dan melihat di sana bagaimana keunggulan. Karena ketika dia lahir, dia sekaligus juru selamat. Maka Yesus, malaikat bilang, hendaklah engkau menamakan dia Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Umatnya yang mana? Baru lahir kok udah punya umat. Apa ini cerita? Bahkan sebelum lahir, Yesus itu pesan kepada Maria, namakan dia Yesus. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Belum lahir, baru lahir, sudah punya
punya umat, logika apa itu? Maka dalam kalimat itu sudah dengan segera kita bisa menangkap keunggulan keutamaan Kristus. Itu bukan nama sembarang. Tidak ada nama diberikan kepada seperti itu. Karena tidak ada nabi dan rasul punya umat. Yang ada umat Tuhan dipercayakan kepada nabi dan rasul untuk melayani. Pendeta tidak punya umat. Yang punya itu Tuhan punya umat. Gereja Reformasi Indonesia dipercayakan ke Sibik Mansirait untuk ngurus. Itu saja. Saya tidak lebih tidak kurang dari itu. Maka kesadaran ini yang harus kita tumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita. Sehingga keutamaan Kristus menurut Paulus disorotkan. Bagaimana? Dia menjadi yang utama dari segala sesuatu. Yang sulung. Sulung namanya itu kan kakak ya. Sulung yang pertama. Sulung mau bicara yang utama. Kalau orang saksi Yehova pakai ayat ini. Sulung menurut saksi Yehova adalah yang pertama dicipta, tapi ditaruh di sorga. Lalu ciptaan diturunkan ke dunia. Gagal, maka ciptaan pertama tadi yang sulung ini diturunkanlah ke dunia. Untuk menggantikan si Adam yang salah itu, memperbaiki persoalan yang sudah dimunculkannya. No. Bukan itu. Karena saksi Yehova terjebak. Yesus bukan pencipta. Yesus hanya ciptaan. Kesaksian Alkitab bertaburan di sana-sini. Dialah sang pencipta. Yang kedua, dia menjadi lebih utama dari ciptaan. Karena apa? Karena dia ciptaan tadi sekaligus pencipta tadi menempel pada dirinya. Sehingga si Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, la ilaha illallah. Yes, itu kalimat syahadat dari Thomas. La ilaha illallah, ya Tuhan, ya Allah. Kalimat besar. Si Thomas si skeptis itu, yang tidak percaya Yesus itu sudah bangkit. Sebelum ku masukkan tanganku ke jariku ini ke tangannya yang berlubang paku. Gak percaya. Tapi begitu dia lihat, dia kaget. La ilaha illallah. Kalimat syahadat yang paling top dan paling populer lahir pertama kali dari mulut si Thomas. Petrus juga mengucap tetapi tidak terlalu strong. Engkau Mesias, anak Allah. Tapi kalau ini, ya Tuhanku, ya Allahku. So very strong. Yang satu sebelum kebangkitan, yang kedua sesudah kebangkitan. Maka momentum secara waktu kita lihat dan perkembangan pemahaman pengenalan itu luar biasa sekali. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, sulung lebih utama dari ciptaan karena dia Allah yang menjadi manusia. Sulung lebih utama dari ciptaan karena dia yang manusia sekaligus Allah pada dirinya. Sulung menjadi luar biasa pada dia. Dia lebih utama, yaitu Kristus Tuhan. Kenapa? Karena dia lebih dulu dari segala sesuatu. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Yohanes memakai kalimat yang sangat menarik. Before Abraham, I am was, itu kalimat Kristus. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Maka dalam diskusi Yohanes pasal 8 di ayat 58 sampai pada puncaknya, Kristus berkata kepada orang-orang Israel, kau tahu Abraham bapakmu merindukan aku. Wah, ngamuk semuanya. Siapa kau? Karena mereka merasa Abraham adalah manusia paling suci, terhormat bagi Israel. Sehingga orang Israel kalau percaya kepada kebenaran disebut anak Abraham. Itu gelar. Itu sebutan. Sakeus memberikan seluruh hartanya separuh untuk orang miskin. Lalu bilang, kalau ada yang kutipu aku kembalikan. Yesus komentar, dia ini anak siapa? Abraham, anak orang beriman. Jadi Abraham itu patokan, tapi di downgrade oleh Kristus. Bapakmu Abraham rindu aku. Siapa yang nggak ngamuk orang-orang Yahudi itu? Kurang ajar kau pikir kau siapa? Kami tahu bapakmu, kami tahu mamamu. Sayang, yang mereka pikir tahu, mereka tidak tahu sama sekali. Ironis. Kata itu yang suka saya bilang, saudara, kita berpikir sudah ngerti Yesus, terlalu banyak yang kita nggak ngerti. Ya. Kalau kita mesti perhatikan lebih mendalam, kita belajar, itu luar biasa. Saya menikmati punya beberapa kelas PA, dan saya menikmati waktu saya ngajar di ABC. Lalu saya mesti menggali tiap spesifik, karena kalau sudah di ABC itu mesti lebih spesifik. Ini Kristus ya Kristus saja kan begitu ya. Kalau PA kan kita bahas in perikopnya lari kemana ya kita ke situ gitu.
Tetapi sekarang untuk alat potong di PA ini apa yang supaya tajam? Iya, teologi yang basisnya. Nah, saya ngajar. Sehingga tiap kali ngajar saya periksa lagi. Kalau sudah ngajar kedua kali topik ini saya perhatikan, tambahin lagi bahan, tambahin lagi bahan, tambahin lagi bahan. Ya. Sehingga tiap satu kali pertemuan paling tidak saya sudah harus punya 10 sampai 15 slide untuk satu pertemuan. Jadi kalau ada 12 kali pertemuan dikurang 2 untuk ujian, ada 10 kali 15 150 slide. Plak 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 plak. Dan waktu saya bikin dan waktu saya belajar, saya pun kaget-kaget lagi. Padahal itu sudah saya ajar kemarin. Waktu saya tambah, benar ya kemarin. Lalu saya mulai mikir, ini kalau terus ku beginikan ini, sampai mati aku nanti revisi terus ini. Yes. Why? Karena pemahamanku ternyata bertambah. Baru tahulah aku. Dulu enggak seberapa. Kupikir dulu sudah cukup. Jangan hina dirimu dengan malas belajar. Jangan hina dirimu dengan mengcopy paste apa yang kau kerjakan. Jangan hina dirimu. Garap dan kerjakan dengan serius. Harus berani berkeringat darah. Baru kita terhormat di hadapan Kristus Tuhan kita. Jangan takut. Nah, maka waktu kita menggali dan menemukan, kagum loh, kaget-kaget. Ya, oh iya. Saya kemarin di kelas ABC ngajar, ada mahasiswa baru banyak. Ya, ada banyak pertanyaan juga. Lalu dari pertanyaan saya bilang, paling tidak saya tahu berapa kalian sangat tidak tahu. Karena pertanyaan saya menurutnya ini nggak perlu tanya nih, tapi saya lupa mahasiswa kan ganti ya. Bukan yang lama ini kan yang baru. Tapi dari pertanyaan saya mengerti betapa jauhnya sebetulnya orang-orang Kristen bisa memahami yang sebenarnya. Apa yang dia tahu itu porak-poranda itu. Sehingga merekonstruksi, baru saya pikir lagi, iya ya. Berapa banyak lagi yang nggak tahu. Artinya, kalaupun aku mati berdiri mengajar, nggak pernah selesai. Sehingga disitulah kita menggali menggarap. Karena jangan lupa kita lagi bicara Kristus, Allah jadi manusia yang firman hidup. Bagaimana kita mau ngerti itu penuh? Cuma satu cara belajarnya. Belajarlah sampai mati. Kapan lulusnya? Ya pas kau mati itu. Terus ngeliat rapotnya di mana? Ya nanti kau tunggulah. Kalau kau dipanggil namamu. Entah apa dibilangnya sama kau nanti di situ. Mungkin sabar selain kau hambaku yang baik, berarti kau cum laude kan? Masuklah kau kemari. Hei, yang kurang suka aku ngeliat kau. Tapi nggak apa-apa lah, sini kau. Berarti kau cuma B. Kau kurang ajar. Mau muntah aku ngeliat kau. Tapi apa boleh buat? Sini kau. Itu udah. Ya, D lolos lah ya. Itu perkelahian kita. Yang ketiga, jadi kita bisa melihat dia memang pertama pencipta, jadi ciptaan. Dia ciptaan yang adalah pencipta. Dia ada sebelum semua ada. Bahkan Abraham yang paling mulia di kalangan orang Israel disebutnya tidak semulia diri dia. Maka ingat lagi, mereka marah. Lalu siapa lagi ketika Yesus menunjukkan keutamaannya atas semua? Pada waktu dia berbicara pada orang Israel, dia bilang gini, orang Israel kalian ini bebal, itu intinya. Lalu dia mengatakan kalimat menarik, kau sudah bebal, tolol, kelewatan, goblok kau. Lebih susah kau dihukum nanti di akhirat sana. Kenapa? Orang Sodom Gomora dihajar Tuhan, tapi tidak pernah melihat mujizat. Kau bolak-balik kau melihat mujizat, tapi tidak berubah hatimu, dihajar lebih berat lagi. Bersyukurlah kalau kau jadi orang baik, jarang lihat mujizat. Nggak ngalamin, aku nggak pernah lupa, dua sakit nggak sembuh, makin parah pak. Tapi hidupmu beres nggak beres? Puji Tuhan, mulus jalan ke sorga. Saya banyak mujizat pak, banyak mujizat, tapi kelakuanmu nggak berubah. Siap-siap kau ke neraka. Please. Saya tidak akan menipu kalian di sini. Kadang kita nggak tahu apa yang kita lakukan, kita juga nggak ngerti. Terlalu banyak mujizat tiap hari di sekitar hidup saya. Tapi lucunya aku sendiri nggak. Yang aku kerjakan itu, luar biasa. Tapi aku makin rontok saya kesehatan. Apa yang ku dapatkan gitu ya? Nanti Yunus satu waktu mesti berdiri di sini, dia bersaksi ya. Ya, nah kita ini dulu tahun lalu dokter sudah bilang ini gawat.
Karena matanya sudah di sorga, nabrak sana nabrak sini. Ternyata sudah begini, nggak bisa begini. Dokter bilang, Pak, nggak bisa apa-apa. Obatnya apa? Apa yang perlu dimakan? Saya nggak bisa rekomen apa. Kalau vitamin A, ya nggak pengaruh, Pak. Karena ini rusak bawaan permanen. Itu menurut dokter. Akan menghitam, bisa hilang penglihatan. Otakku sudah mikir, apa yang mesti kupikirkan tuh anakku satu ini. Memahat apa, sudah, saya dah atur-atur. Inilah otakku, cuma bisa berdoa saja Tuhan, nggak tahu lagi mau apa. Dokternya dia bilang, ya cuma miracle. Setahun kemudian dicek up lagi. Dokternya bingung, bukan makin hitam, makin putih, bersih dia sekarang. Ya, dokternya bilang miracle, kita mau bilang apa? Hebat kan? Tuhan kan? Luar biasa kan? Sehingga anakku ini sembuhlah kan begitu. Tapi aku bapaknya. Jantungnya makin parah terus. Tidak sembuh-sembuh. Padahal yang doain lebih banyak daripada yang doain dia kan? Kalau Tuhan mau kerja, kau pikir dia nggak mampu? Bagiku belajar menikmati hidupku. Ini blessing. Saya nanti tidak tahu Maret saya mau berangkat, mau check up. Atau mungkin disuruh kateter, ya saya kateter, saya juga nggak ngerti hasilnya. Tapi pompa saya kemarin jelek. Jangan jengkel ya. Kristus mengalami lebih dari yang kita alami. Kalau orang sehat berbanding Bingman Siretai sakit, aduh susah ya kok sakit. Kristus itu Allah yang mulia berbanding. Dia dihina, diolok-olok orang. Apa tidak lebih gawat itu? Apalah artinya? Keutamaan Kristus kita kenal, membuat kita malu terhadap diri kita. Dan tidak akan pernah merasa terlalu hebat pada diri kita. Who are you? Entah apapun yang kau lakukan, kau tidak akan pernah mendekati Kristus. Apalagi sama, omong kosong. Karena itu cuma satu kegairahan kita, melayani dia, melayani dia, melayani dia. Lakukan yang dia mau. Kenali dia seperti apa yang dia kehendakinya. Dan dia berkata, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Yesus menjadi utama dalam segala sesuatu. Pertama karena dia adalah lebih dulu dari manusia. Sebelum manusia ada, dia sudah ada. Sebelum Adam ada, dia sudah ada. Sebelum Abraham ada, bapak kebanggaan Israel, dia sudah ada. Dan waktu marah itu tadi, apa dia katakan pada orang Israel? Kalian bebal-bebal. Kau tahu si Yunus? Ini Yunus pula lagi yang sakit ya. Tapi ini Nabi ya. Pergi dia ke Niniwe. Disuruh Tuhan, mau lari dia kan? Dia mau pergi lari, bandel. Tak mau ikut Tuhan. Tuhan tangkap, lempar ke Niniwe. Jalankan perintahku, aku hamba. Tapi Niniwe jahat. Stop. Bukan kau yang nilai. Aku suruh kau pergi. Pergilah Yunus ke sana. Saudara, apa yang terjadi? Si Yunus ngomel-ngomel. Kesel. Karena Tuhan paksa dia. Dia ngomel-ngomel. Satu Niniwe bertobat semuanya. Dan enggak. Langsung gempa. Satu pengkhotbah menobatkan satu kerajaan. Siapa namanya? Yunus. Belum ada sejarah itu. Maka pengkhotbah menobatkan satu kerajaan, ya Yunus satu-satunya. Paulus keluarga demi keluarga bangun jemaat, tapi tidak ada total menggambarkan. Itu spektakuler loh itu. Tapi ingat ya, dia ngomel-ngomel. Nggak ada hebatnya kan si Yunus kan? Dan Yesus bilang apa? Di sini ada yang lebih dari si Yunus. Yesus Kristus. Yunus nothing. Itu loh garisnya. Karena teritori pelayanan Yunus untuk mengingat historical, berkhotbah satu kali, satu kerajaan bertobat. Belum ada. Baru Yunus. Tapi dia pun tidak ada apa-apanya berbanding Yesus. Kau lihat, kata Yesus lagi pada orang Israel, Ratu Sheba itu dari selatan. Selatan itu Ethiopia ya, bukan Roro Kidul. Ratu itu dari selatan datang. Apa yang dilakukan? Dia datang
datang dari selatan berjalan hanya untuk menunggu siapa? Si Salomo. Nanti akan saya ungkit lagi dan akan saya bahas lebih tinggi lagi. Kenapa mau datang ke Salomo? Salomo very intellectual, the wisdom man. Pengen lihat jauh loh dari Ethiopia ke Israel, Afrika ke Asia, lintas benua, bukan cuma negara. Jalan, ratu loh. Yang ada raja dengan ratu cantik nyari ya. Ini ratu nyari raja, gendeng juga ya. Saya dulu pacaran, saya ngobrol istri saya. Pernah dia ngobrol saya. Siapa ini si Salomo? Dia dikejar. Yang datang bukan orang sembarang, berkelas. Tapi apa kata Yesus? Salomo, nothing. I am everything. Lebih besar dari Salomo. Jadi, dalam pemberitaan Injil, Yunus berkhotbah satu kerajaan tobat. Yesus lebih besar. Dalam intelektual, Salomo dicari Ratu Seba. Tapi Yesus lebih besar. Bapak bangsa pilihan, namanya Abraham. Tapi Yesus lebih besar, lebih utama. Dia nyatakan kok. Sehingga bagian Alkitab itu membuat kita makin yakin, makin teguh. Kan orang suka bilang, Yesus nggak pernah ngomong kalau dia si Yesus, dia Tuhan. Murid-muridnya aja itu. Saya selalu sederhana jawab itu. Dia selalu dengar orang ngomong dia Tuhan dan dia tidak bantah. Jadi kalau mau bilang dia penipu, memalsukan ucapan orang dan menerima begitu saja. Si Pilatus bilang, apakah kau raja orang Yahudi? Kau sudah ngomong, selesai. Dia tidak membantah, bahkan dia juga diiyakan, tapi mengatakan, sudah kau katakan. Karena dia tidak perlu ngomong itu. Tapi dia berkata, di sini lebih dari Abraham, di sini lebih dari Yunus, di sini lebih dari Salomo. Kristus yang lebih dari siapapun tokoh di dalam Alkitab yang merupakan posisi-posisi penting. Bapak orang beriman, kerajaan terbesar, nabi hebat. Luar biasa ya. Satu representasi nabi, satu representasinya imam, satu representasinya raja. Jesus di atas semuanya. Saudara-saudara, Kristus menciptakan segala sesuatu yang kelihatan atau tidak kelihatan, yang di bumi atau di surga, termasuk malaikat. Semua ada karena dia. Kita ada karena dia ada, tapi dia ada bukan karena kita ada. Andai kata kita semua berontak tidak mau menyebut Yesus Tuhan, ingat, dia tetap Tuhan. Sekalipun kita bilang dia setan. Kau mau bilang apa terserah. Kebenaran tetap kebenaran. Tidak perlu engkau mengakui. Tapi kebenaran itu tetap kebenaran. Nah, cintailah. Tapi kalau kau cintai kebenaran, bisa juga kau tidak diakui orang. Nangkap ya? Jadi jangan karena kita benar lalu kita begini lalu minta diakui orang. Nanti dulu. Jangankan kau, kebenaran yang kau akui itu pun tidak tentu diakui orang, apalagi kau. Jadi siap-siaplah kau disahati orang karena kebenaran itu. Jangan berpikir karena kita benar kita akan dihormati terus, enggak. Ini pergumulan serius, saudara. Betapa luar biasanya. Saya lagi disate orang karena kasusnya Roro Kidul itu ya. Ini kan sebetulnya redaksi, karena kita kan berkelas. Saya kan pemimpin umum ada redaksi, ada pemimpin redaksi. Mereka buat berita jalan. Mereka nggak kuat dengan reformata, saya yang dimaki-maki. Lalu ada satu orang pendetanya terus bilang lagi, heran kayak pendeta Bigman sudah lama membenci gereja kami. Alamak, kenapa aku nggak apapun nggak. Tidak seharusnya hamba Tuhan seperti itu. Aduh, sakit kali hati ya. Tapi ku lihat, ku baca dari panas, dingin, panas, dingin, panas, dingin, baru turun ya. Sudahlah, saya kumpulkan, kita ngomong, beritakan yang benar. Saudara nanti keren ya. Tunggu edisi berikutnya Reformata. Ada wawancara dengan pakarnya Roro Kidul, Permadi. Kita masukkan situ. Ini apaan ini? Hah? Itu seru itu.
Saya cuma mau bilang, gendeng ini orangnya. Banyak orang lain yang panas karena itu. Saya juga panas sih sebetulnya. Ya. Tapi udah kita korek semua. Karena kita mesti profesional. Tapi mulut saya nggak akan pakai. Biar orang lain yang pakai. Ya. Karena memang nggak gampang loh saudara. Saya ingat betul ketika kita acara di RPK, cerita lagi Kalimantan. Aduh, ada orang telepon nggak enak banget. Dia bayangkan. Maaf ya Pak Big Man, you pelayanan di desa-desa bikin sekolah. Paling ujung-ujungnya duit. Rumah. Mau cari duit. Kalau mau cari duit, ku bikin sekolah di Jakarta ini. Untung aku. Ini buntung kakiku. Tapi nggak percaya deh. Saya bilang saya nggak bisa paksa you percaya. Silakan you datang kantor ngomong sama orang lain, jangan sama saya. Yang di kantor aja tanyain semua kan. Bagaimana keuangan lalu lintas dan segala macam. Sakit loh rasanya saudara. Kita berkeringat lalu digituin. Itu sensitif buat saya kalau saya dituduh begitu. Ya. Tapi yang seru kalau di RPK itu ya karena orang sudah banyak juga yang kesana kan. Begitu tutup telepon masuk lagi telepon. Yang ngomong tadi tuh nggak tahu apa-apa itu. Jadi yang marah-marah yang telepon cuma udah. Saya udahin paling nggak ada 4-5 telepon masih masuk terus. Belum lagi SMS. Pak maju terus setan gitu jangan didengerin gitu. Waduh mak gawat juga ini. Saya baca ini saya waduh. Saya jadi dari agak naik spanning juga jadi turun jadi senyum jadi geli juga gitu ya. Tapi saya pikir-pikir ya ikut Tuhan memang nggak bisa ya. Lalu mau enak-enakmu gitu. Nah. Baik saja pun kita masih dibantai orang, maka itu jangan sampai kau nggak baik. Karena disakiti orang lawan. Ingat itu ya. Yuk berkelahi step by step. Belajar dari Kristus. Kenapa? Karena Kristus yang utama dan pertama dari semua manusia itu diapain? Diobok-obok. Disebut Beelzebul lah. Beelzebul tahu ya? Apa namanya? Godfather-nya para setan itu. Gila nggak kau Yesus dibegituin? Ini Beelzebul, ini kacau, ini pendusta, ini penyesat. Yesus loh. Ya. Jadi kalau kau dimaki-maki orang, berbahagialah. Kalau kau benar ya, tapi kalau kau salah nangislah. Keutamaan Kristus asal ciptaan, apa kata Yohanes tadi yang kita baca pertama? Yohanes mengatakan dia lebih utama karena dia menjadi ciptaan, artinya pencipta rela. Kita tidak pernah rela jadi manusia. Please ya. Kita tidak pernah rela jadi manusia. Kalimat ini perhatikan baik-baik. Begitu Adam Hawa jatuh dalam dosa, begitu anak itu lahir, sumber masalah semua akan datang. Tinggal tunggu waktu. Kain, Habel, Set, anaknya terus Nuh, gempa, aduh, borak-poranda semua. Begitu kita lahir, itu sebab kita tidak pernah tahu apa cukup, apa puas. Yang laki mau jadi perempuan, yang perempuan mau jadi laki, sudah lompat-lompat semua. Aneh ya, gak pernah bisa bersyukur, gak pernah bisa puas. Natur yang berat, makanya itu harus ditebus, disalibkan natur kita. Kristus dengan rela Allah jadi manusia. Kita tidak pernah minta jadi manusia. Bapak kita sama mak kita kan atas usul bapak. Berasallah kita dari ibu, itulah asal usul kita. Berasal dari mama, usulnya bapak. Asal usul si Bigman Sirait. Itu. Entah apa usul-usul bapakku waktu itu malam itu ya. Pokoknya aku berasal dari mak, usulnya bapakku. Jadilah si Bigman Sirait. Gak pernah aku minta aku. Nama aku Big Man pun mana aku tahu itu. Entah mabuk apapun bapakku dikasih namanya Big Man. Ya bahasa Inggrisnya memang mesti begitu. Bingung aku nama itu. Aku cari-cari nama orang nggak ketemu begitu. Ya belakangan baru ketemu satu. Kapolda Papua ya. Big Man Sihomping G juga rupanya. Karena pernah kutemukan juga K. Big Man tapi pakai K. Ya. Tapi memang rupa-rupanya nama Big Man itu semua top-top ya. Kapolda kau nikutan di Papua Big Man. Memang nama bapak-bapak itu ngasih rupanya mabuk-mabuk jadi juga ya. Saya nggak pernah minta kan. Lahir saya nggak pernah minta jadi Big Man. Saya nggak pernah minta. Saya nggak suka. Kenapa gini, kenapa gitu. Itu hidup kita. Sampai kita menemukan Kristus baru kita tahu siapa kita. Kita menemukan platform kita. Siapa itu manusia? Lihat Kristus. Itulah manusia. Gambar Allah yang
sesungguhnya. Kita gambar yang sudah rusak. Kalau mau ketemu platformnya Kristus. Ingat kemarin di minggu lalu ya, kita tidak pernah tahu gambar asli kita kayak apa. Karena kita lahir, si Adam Hawa sudah jadi gambar yang rusak. Gambar yang benar kayak gimana sih Pak? Nggak tahu. Lihat Kristus baru kita tahu. Ini loh gambar dan rupa yang sesungguhnya waktu dia jadi manusia. Wah, mestinya begini toh. Yes. Kita tidak pernah tahu Adam Hawa sebagai gambar yang benar. Sesaat kedebuk plak, tahu-tahu udah kecemplung ke dosa. Selesai semuanya. Beranak pinak dia sudah jatuh dalam dosa, sudah jadi gambar yang rusak. Yang kedua, Kristus di dalam keutamaan menurut Yohanes lebih utama karena dia mau menjadi manusia yang tanpa dosa. Ingat tadi bebas dari dosa turunan. Karena dia firman bersama dengan Allah, firman menjadi manusia inkarnasi, masuk ke dalam darah dan daging. Jadi manusia dari surga, tidak punya dosa turunan, tanpa dosa. Sehingga yang ketiga, keutamaannya atas ciptaan, dia menjadi yang utama dari segala ciptaan karena dia yang layak menjadi korban dosa. Kalau kita tidak bisa, Paulus tidak bisa. Si Paulus pendosa, si Petrus pendosa, semua pendosa, si Musa pun pendosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Kalau orang ini berdosa lalu jadi korban, mana darahnya itu suci, dosa juga itu kan. Ini namanya ini pakaian kotor, dicuci pakai air yang tidak terlalu bersih. Anggap air kali kan. Saudara, kalau orang cuci pakaian kotor nih, cucinya di kali, bersih nggak? Halo? Halo? Janganlah pura-pura kayak nggak pernah nyuci di kali kalian. Hah? Yes. Bersih, siapa bilang tidak? Kalau enggak, kan kalian anggap orang tolol kalau nyuci di kali. Mama kalian juga nyuci di kali dulu kan? Halo? Enggak ya, mesin cuci ya? Berarti mamaku yang di kali. Opungmu? Opung tahu nggak? Opa oma atas pernah dikalinya generasi kita ya, sebelum kita tahu Pak. Kan nggak bodoh mereka nyuci toh? Bersih. Tapi sorry loh, dia sebetulnya bukan bersih, tapi kotornya merata. Jadi bersih. Makanya kain putih diucap. Lama-lama kok jadi coklat ya? Itulah keajaiban masa lalu. Belum ada pemutih. Karena air kali itu kan agak coklat-coklat, itu agak kotor-kotor lah dikit ya. Oh, hilang yang kotor benernya itu. Tapi lama-lama dia melebar, memenuhi pori-pori dari kain itu. Rata lah kotornya. Rata kotor sama dengan bersih. Memang iya itu. Kalau sudah semua sudut hidupmu itu berdosa, suci kali kau. Paling tidak menurutmu kan. Karena semua sudah nggak ada bandingannya lagi. Kan sudah cocok semua kan. Jadi karena adanya separuh kau baik, separuh kau jahat, jadi kau rasa kau kurang baik. Ya, tapi kadang-kadang kalau lagi setanan kurang jahat kan gitu ya. Tapi kalau sudah jahat semua sempurna kau. Rata. Kristus tidak ada dosa itu. Sehingga dia datang. Dia menyucikan manusia. Dia memenuhi syarat. Jadi korban. Dan Ibrani berkata, dia menjadi korban bagi kita. Kita ditebus bukan lagi oleh darah lembu, tapi darah suci Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan dia berkata juga, Ibrani, dia sama seperti kita, dicobai, tapi tidak berbuat dosa. Kita bukan saja tidak berbuat dosa, bahkan suka mencobai. Setan pun kita goda untuk menggoda kita. Sampai setan itu kalau susah nanti disalahkan surga. Kenapa kau kerja di dunia? Tuhan, belum kerja aku, mereka udah kerja duluan. Masa aku kau salahkan? Kalau zaman si Ayub kan setan susah kan? Jadi jalan-jalan, mau ku goda si Ayub ini baik kali itu. Kalau sekarang setan udah gak pusing, duduk-duduk pun dia sudah banyak kawannya. Aku panggil datang katanya. Pasaran setan lagi agak tinggi sekarang ya. Demand-nya bagus. Kristus lain. Maka saya suka Ibrani bilang ya. Kalau kita menderita, Pak gak gampang loh hidup Pak, susah Pak menderita. Kau pikir Yesus enggak? Dia kan Allah Pak. Loh, kok terbalik? Orang kan suka pikiran gini nih. Karena dia Tuhan jadi kayak main-main gitu ya, ngerti gak?
kayak sandiwara. Salah besar dong. Ketika dia Tuhan turun jadi orang kecil, itu sudah nyakitin, belum disakitin. Kalau kita dianggap orang kecil, ya wajar, memang kecil. Dianggap orang berdosa, memang berdosa. Difitnah orang, memang ada salahnya sih, sekalipun ada benernya. Tapi dia nggak ada salahnya sama sekali. Lebih sakit, belum menderita, sudah menderita karena Allah jadi manusia. Saudara kalau naik mobil hari ini semua digunduli semua, mulai besok jalan kaki kau kerja. Sakit ya? Sakit, karena kita sudah terbiasa. Please, pahami betapa luar biasanya. Oleh karena itulah apa yang menjadi keutamaan Kristus atas ciptaan. Saya sukanya apa? Dia tidak ngambang kayak rohani gitu ya. Ngambang, ya dia Allah jadi ciptaan selesai. No. Applicable banget. Terlihat, terukur betul. Dia dicobain, kita dicobain. Dia nggak bikin dosa, kita bikin dosa. Dia suci, kita dosa. Dia berkorban, kita mengorbankan. Kita beritakan Injil, dia Injilnya. Dia kebenaran, kita hanya pemberitanya. Mau di mana lagi kau cari? Dia memenuhi syarat jadi korban dosa, kita tidak. Yang hebat, dia mau jadi korban dosa. Maka Paulus bilang, jikalau engkau berkorban untuk orang yang kau cintai, banyak orang mau melakukannya. Tapi kalau kau berkorban untuk orang yang membenci, hanya Kristus yang mengerjakannya. Kita mau berkorban? Mau. Orang ganggu istri saya rela berkelahi. Tapi kalau orang lain berkelahi saya nggak kenal, ngapain saya ikut? Apalagi kalau yang dipukulin itu orang yang saya benci. Paling saya berdoa, puji Tuhan. Tuhan sudah menghukum dia, kan gitu ya. Mana saya mau belain dia? Tapi Kristus belain orang yang menyakiti dia. Beritahu aku, manusia mana seperti itu. Nanti kita akan menggali lebih dalam keunggulan atas moralitas. Kita akan melihat menggali lebih teliti. Sehingga kita melihat, yes, jangan bersembunyi dan berkata, ya dia Tuhan sih jadi enak. No, terbalik. Karena dia Tuhan itulah, jadi manusia terbatas itu tidak enak. Dia menunjukkan kelasnya. Begitulah kita seharusnya. Ayo kita pacu diri kita, yuk menjadi manusia yang unggul minimum di mana kita ada. Di mana kau bergaul, siapa yang kau kenal, semoga kau jadi yang terbaik. Oke? Nanti kompetisi lebih besar lagi, banyak agama macam-macam. Semoga kau yang lebih baik, lebih dipercaya, lebih bermutu. Berdoalah baik-baik, terus maju dalam hidup. Dia sudah menunjukkan kelasnya, bagaimana harusnya jadi manusia yang adalah gambar dan rupa Allah, Kristus. Jadi nanti kita akan bicara intelektual, mental, moral, spiritual, kebangkitan dan keutamaan di atas Tuhan. Lalu pahami semua. Semakin saya dalami, semakin saya kagum. Luar biasa luar kita. Tadinya saya waktu bikin tema juga rada-rada takut. Ini ada bahan Alkitabnya nggak ya? Bakal bisa nggak ya? Cukup nggak ya? Tapi begitu satu temu tuh buka pintu lagi. Jadi kayak kita buka satu pintu, aduh tuh, kebuka lagi pintu berikutnya. Nikmat ya. Yuk masuk yuk bareng-bareng mencari kebenaran. Ya, mau saudara? Halo? Mau bertumbuh mencari kebenaran? Gampang ya, kulihatlah kau Sabtu nanti ya. Sabtu ada ABC. Jadi kulihat kau, kalau ada berarti kau mau mencari. Kalau enggak ya tahu laku kan. Ngomong saja kau kan gitu. Ya. Jadi aku tinggal berdoa, Tuhan sudah kujalankan tugasku kan. Sekarang bagian Tuhan memukul mereka, kira-kira gitu lah ya. Itu pun kalau Tuhan mau memukulmu. Kalau Tuhan bilang, malas Bigman, kenapa Tuhan? Udah capek aku ngeliat dia. Aduh mak, jangan sampai lah ya. Karena itu mari kita berkelahi, bertanding untuk hidup terus menyenangkan Tuhan kita yang adalah gambar dan rupa Allah yang sejati itu. Kita berdoa. Ambil waktu teduh sejenak.
Pernahkah engkau mengikat dirimu berhadapan dengan Kristus dan mempertanyakan dirimu dan menggugatnya? Jikalau dia telah melakukan semuanya, apa yang sudah kita lakukan? Kalau kita terlalu banyak terjebak, terikat untuk mengurus ini dan itu, tidakkah ia melewatinya? Kalau kita merasa kurang diperhatikan, dikhianati, tersakiti, sakit penyakit, persoalan datang silih berganti, apakah Yesus pernah berjalan di jalan mulus tanpa masalah? Ketika kita merasa sepertinya maut semakin mendekat, hidup terasa berat, apakah Yesus berjalan begitu ringan, enteng ketika memikul salibnya? Entah apapun gugatan kita, ketika kita melihat Dia yang lebih utama dari segala ciptaan yang ada di muka bumi ini, tersentaklah kita malu. Dia di kesuciannya, tidak berdosa, tidak bersalah, harus masuk dalam situasi yang pelik. Mengapa kita cengeng? Karena itu berdoalah supaya Tuhan terus tolong kita, kuatkan kita, langkah demi langkah, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya, untuk kemuliaan namanya. Bapa di dalam surga, terima kasih, cinta kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kau datang di bumi di mana kami ada, berkutat dengan keberdosaan, menuju titik nadir tenggelam kepada kematian di dalam kekekalan. Tapi ya Tuhan Yesus, Kau jadi manusia. Tak Kau pilih raja, tapi hamba. Tak Kau pilih mulia, tapi rela hina. Tak Kau pilih fasilitas mewah, tapi hanya tempat tak berguna. Kau cari ayah ibu biologis yang bukan pangeran dan raja, tapi Maria dan Yusuf yang miskin tapi tulus hati, yang imannya sejati. Maka tahulah kami betapa bahagianya hidup kami ketika kami boleh bisa menikmati apa yang ada pada diri lebih dari apa yang Yesus punya. Padahal Kau sumber segala sesuatu, kami bukan. Betapalah sebetulnya bersyukurnya kami, karena berkat-Mu yang limpah. Sebaliknya, saat yang bersamaan betapa amat sangat malunya kami, karena kami tidak pernah puas dengan apa yang ada, bahkan sebaliknya terus menggerutu di dalam hidup ini. Tuhan, kami menggerutu kesehatan kami, kesempatan kami lupa. Ketika kami bisa menggerutu pun itu karena kesempatan kemurahan yang Kau berikan. Karena itu ajarlah kami hidup seperti-Mu, belajar dari keutamaan-Mu, sehingga kami tahu menempatkan diri kami, dan kami tahu harus bagaimana hidup dan melayani-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Kami juga mau menaikkan syafaat kami di kesempatan yang indah ini. Tuhan memberkati, menyertai kami tiap perjalanan kehidupan yang kami lalui. Kami mau berdoa menyerahkan Alexandria ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang pulihkan, kuatkan dia dari keguguran yang dialami. Dan kami juga berdoa, Tuhan ajarkan dia hidup ini indah, tapi sering tak kami mengerti. Biar dia jalani di dalam takut akan Tuhan, menikmati pergumulannya dengan Tuhan. Waktu indah Tuhan akan ukir buat dia. Terima kasih untuk Ocha, berkati sertai. Sebagai suami, bisa menjadi penghiburan kuat buat istri. Beri bijaksana memimpin rumah tangganya. Cinta kasih Tuhan mewarnai terus pernikahan mereka. Yogi di pemulihan kesehatannya juga berkati sertai. Terus tolong pimpin, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam hari-hari ke depan. Kami juga mau berdoa untuk tiap anak-anak kami, untuk Yunus, anak-anak kami yang lain yang lagi kuliah.
pergumulan, persoalan yang mereka lihat biar membuat mereka belajar takut Tuhan, ikut Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, belajar untuk bercermin sehingga dalam rasa syukur mereka berpikir keras sehingga tak terlibat pada kesalahan, belajar bersyukur untuk berkat Tuhan. Mereka bertanding untuk menjadi saksi yang menyenangkan, memuliakan-Mu. Terima kasih. Untuk semua jemaat-Mu juga berkati sertai di kehidupan kami sebagai suami, istri, orang tua, anak, mertua, mantu. Tolonglah supaya kami mampu menempatkan diri dalam relasi sehingga kami menikmati bahagia yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami juga berdoa supaya Tuhan menolong, menuntun, membimbing kami di tiap langkah-langkah kami sehingga tidak bersalah kepadamu. Dan kami berdoa supaya kecintaan pada firman terus bertumbuh, mengikat kami, dan kami boleh hidup di dalam takut dan harap padamu yang penuh. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih untuk semuanya. Kami datang, kami serahkan gerejamu, rekan pengerja, pengurus buat saat sepikir melayani Tuhan. Rencana pembangunan gedung gereja, segala sesuatu apapun yang kami pikirkan, Tuhan koreksi. Ketika benar, biarlah jadi. Namun kalau tak berkenan padamu, bermurah hatilah untuk mencegahnya sehingga kami tak bersalah padamu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu, sehingga seluruh perjalanan khotbah seri hingga Jumat Agung dan Paskah nanti boleh berlanjut di dalam puji hormat bagi nama Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Kita bangkit berdiri saudaraku yang kekasih, dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman kesucian. Marilah bersama dengan umat segala tempat dan abad, kita bersama-sama memberikan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang akan diedarkan dalam 2 kantong hitam untuk operasional gereja dan kantong merah.